program prioritas. Nah itu bagaimana mengkonvergensikan antara visi misi, kemudian kebijakan-kebijakan, bagaimana efektivitas pemerintahan pusat dan daerah. Dan memang perlu untuk retreat itu saya melihat hal positif dalam arti Boomer mas, buat anak mahasiswa sekarang aja cara-cara itu dari generasi saya mungkin yang terakhir melakukan itu. Generasi sekarang tuh ya iya. beda. Dan Iya. apa saya tadi mas bilang sinkronisasi gitu ya. Bukankah daerah juga punya otonomi daerah? Salam jumpa, salam Indonesia. Bertemu lagi dengan Syndicate Talk Syndicate Talk bersama kami ini. ini Bos. dulu. Oh, aku. Oke, saya Firdika. Saya Ari Nur Cahyo. Senja itu biasanya romantis, Fir. Iya. Wah, ini Biasanya pakai kopi mas kalau senja. ya gini ada kopi, ada air. Lo bisa seduh aja langsung kopi. Hitam juga. Nah, kan bisa ini minum di mana, bareng Mas? ikan. Ini di mana kita mas? Iya. Bisa kita di ruangan mas? Ya, Udah 2 kita- kali nih berarti nih. Kita pindah-pindah ruangan. outdoor. Iya. Makanya sore itu romantis biasanya. Kalau pagi itu optimis, semangat, optimis pagi. Bukan efisiensi anggaran ya? Hah? Efisiensi anggaran juga. Siang itu efisiensi karena AC dikurangi, Aduh. lampu dikurangi, makanya kita di luar outdoor. Ini kantor baru parah ya mas? Ya? Kantor baru parah kita? Ya, penampungan sementara. Ah, Transisi. iya. Menarik mas. Iya, kita kan ini indah-indahan kan kita di luar enak Kayak suasananya. Kalau mau seduh langsung bareng ikan, Fir. Ada ikan ya? Oh. Iya. Iya. Hari ini besok kita sudah punya kepala daerah baru, Fir. Oh, Per hari iya, ini. baru dilantik ya hari ini. Baru dilantik, tanggal 20 Februari. Kita syuting. Tadi Iya. pagi dilantik. Makanya kalau bicara pemimpin baru itu semangat pagi. Jangan buru-buru senja, romantis akhirnya nggak kerja. 48 satu pasang. 481. Satu pasang ya. Jadi kepala 33 daerah. Ya, dari 38 apa namanya provinsi kabupaten, dan lainnya kota. kabupaten kota. Banyak banget mas, 961. Ya, Indonesia itu besar, Fir. Luas ya. Iya, Indonesia itu besar. Makanya kepala daerahnya aja ada. Kalau total dia 900-an, 960 ya? 961 tadi yang lantik. Berarti ada 1 orang yang Nah, mestinya genap. sakit. Dan entah sakit atau nggak datang atau malas ketemu presiden. Iya, atau berhalangan sakit lah. Jadi 481. Ya. Iya, 481 Itu dari pasangan. pasangan. Jadi 481 dari daerah, dari provinsi, kabupaten, kota. Yang Kim berapa persen mas? Yang Kim plus. Tadi nggak ada statistiknya. Nggak ada ya. Tapi kemarin Tapi- kita lihat 60% lebih kan. 60% lebih. Tapi tadi kan narasinya kita udah para pemimpin kepala daerah ini dari partai-partai yang berbeda. Jadi perwakilan semua partai politik ada, Fir. Iya. Dari agama yang berbeda-beda. Iya. Tadi juga sumpahnya, janjinya dari 6 agama itu. Lalu dari suku-suku yang berbeda, tapi tetap Indonesia. satu Indonesia. Ini kan memang sebuah awalan yang baik. Tapi kan starting itu kan just a beginning. Tapi kan bagaimana kemudian 5 tahun ke depan dari 2025-2030 ini. Nah, jadi pelantikan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di tengah tagline Indonesia gelap. Iya. Dan narasi efisiensi. kabur aja deh. Iya, kabur aja dulu. Dan efisiensi anggaran. Nah, itu kan pemotongan juga Pasti alokasi berdampak, Mas. dana alokasi khusus dari transfer ke daerah dikurangi juga. Wah. Itu kepala daerah itu kemarin ada kasus misalnya di mana, di Banten, di mana? Di Banten lo, tempat lo tuh. Oh, kampung saya, emang saya orang Banten tapi saya orang Bekasi. Nenek moyang lo Banten. Iya sih. Oh, Jadi Mulyadi gubernur saya. Iya. Kalau gubernur sama kita di Mulyadi. Oke. Iya, Jawa Barat kita. Iya. Kenapa, Walaupun gimana, Mas? ya itu di Banten itu kan kemarin ada pembelian kemarin sih muncul di pemberian seragam sama kendaraan dinas itu sekitar berapa 10 M di tengah narasi soal Efisiensi. kebijakan efisiensi anggaran itu. Banten memang setia pada takdir sejarah, Mas. Hah? Sejarah dari Multatuli sampai sekarang masih begitu dia. Jadi memang yang penting dress code sama kendaraan mobil pejabatnya ya. Iya. Ya, makanya Rakyatnya pejabat masih kayak Indiana Jones itu masih dari zaman Multatuli begitu masih, Mas. Ya, Ini tapi- Banten ini. Tapi ini sudah zaman Internet of Things, Fir. Justru itu. Iya, Karena udah setia pada garis nasib zaman- sejarah. Nah,
Tapi bukan zaman ini, zamannya big data, bukan big government. Tapi itu big government tuh gimana tuh? Apa, Mas? Itu kan 900.000 besar, itu Iya, Indonesia besar tuh. Tapi lu gimana nih, kan 20 lalu pelantikan, besok sudah Langsung retreat tuh. bekerja. Oh iya, retreat dah. dulu. Belum kerja. Tadi Presiden mengatakan, Out Anda of siap power. untuk retreat dari 21 sampai 27 atau retreat Apa di pentingnya, Magelang. Mas? Aku malah ngelihat kalau retreat gitu. Ada yang nggak sanggup, siap silakan mundur. Tadi Presiden Ya nggak apa-apa, kalau saya jadi dia sih saya mundur aja. Tapi Yang aku penting udah dilantik. kalau saya melihatnya positif retreat. Oke. Saya selalu yang negatif. Kalau saya lihat ya yang positif. Aku yang pesimis lah. Ya, bukan positif negatif. berarti gini, karena ini kan satu memang bagaimana mengkonvergensikan visi misi presiden dan kemudian visi misi kepala daerah. Karena ketika kampanye itu, Fir, Ya. ya, karena pengalaman kita selama ini, presiden dipilih langsung, gubernur dipilih langsung, bupati wali kota dipilih langsung bersama wakil-wakilnya semua sepasang. Presiden, wakil presiden punya visi misinya sendiri, gubernur, wakil gubernur punya visi misinya sendiri, kemudian bupati, wali kota, bupati, wakil bupati, wali kota punya visi misinya sendiri. Itu bagaimana mengkonvergensikan visi misi itu, walaupun sebenarnya sudah ada frame kan, konstitusi, tujuan bernegara ini apa, tetapi kan lalu visi misinya, kemudian program prioritas, nah itu bagaimana mengkonvergensikan antara visi misi, kemudian kebijakan-kebijakan, bagaimana efektivitas pemerintahan pusat dan daerah, dan memang perlu untuk retreat itu saya melihat hal positif dalam arti itu untuk menyamakan visi misi, untuk membangun chemistry, membangun kebersamaan, togetherness untuk bisa berjalan bersama untuk membangun Indonesia. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian bagaimana kabupaten kota, pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah. Bagaimana juga soal nasionalisme, kebangsaan itu hal bagus. Pada sisi lain mungkin cara yang paling tepat kan sebenarnya caranya dua. Bisa dengan cara silensium, retreat itu kan mundur, kita diajak mundur untuk konsolidasi visi misi, spiritualitas segala macam untuk bergerak transformatif lebih jauh ke depan. Hal yang positif. Bahwa kemudian caranya dengan dipadukan dengan cara-cara militer segala macam itu salah satu metode atau cara. Kalau saya lebih melihatnya hal yang positif. Bahwa kemudian ada butuh anggaran, memang butuh anggaran. Bahwa kemudian di tengah efisiensi anggaran penghematan ya tunggal bagaimana jangan kemudian melebarkan kemudian sinisme baru soal retreat itu, tapi secara kegunaan, fungsi dan manfaatnya saya melihat kalau ini memang efektif untuk membangun konvergensi, visi misi, kebersamaan, bagaimana government itu pusat dan daerah memang perlu dilakukan itu. Cost-sharing kebersamaan itu. Di tengah tentu ada positif negatif, tapi saya lebih melihat hal positifnya. Kalau hal negatifnya apa? Itu kan Firdi. Tadi kritiknya ya, tentu ada kritik. Pertama ada tadi, jadi Mas Ari sudah bilang bahwa di tengah anggaran ya efisiensi yang lagi digalakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini jadi lagi-lagi bertolak belakang. Ngapain? Buat apa gitu kan? Dan dananya itu tidak sedikit, pasti besar Mas. Iya. Ada banyak gitu ya, misalnya di sosial media udah juga di tracking itu oleh netizen kita bahwa yang punyanya tempat retreatnya itu lagi-lagi ya orang-orang Prabowo juga, maksudnya petinggi partai Gerindra lah. Jadi kan masih orangnya Prabowo gitu. Jadi ya kan bisnis inklusif, muternya di kilik itu sendiri. Iya, justru itu muternya di elit, di masyarakat itu tetap gelap kan. Itu satu. Yang kedua, Mas Ari tadi bilang ngomongin togetherness, kebersamaan dan kemudian penyamaan visi dan misi dan juga mungkin kekompakan lah ya Mas ya dalam bekerja untuk membangun Indonesia. Tapi dari retreat kemarin yang para menteri hasilnya juga begitu. Iya. Kita lihat sendiri-sendiri. Jadi memang tidak jaminan dan justru tadi ini hanya nggak tahu ya, mungkin ini mau show off ya Prabowo dengan gaya militer, dan saya melihatnya lebih kepada ya ini bisnis dan juga cara-cara militer masuk lagi ke dalam sipil, dan untuk efektivitas saya tetap meragukan yang kayak gitu-gitu. Makanya saya melihat ini antara intensi, tujuannya dan kemudian bagaimana outcome. Ya, kalau tadi tujuannya sebenarnya baik. Nah, tinggal nanti bagaimana outcome-nya itu kemudian lihat bagaimana ini bentuk pemborosan atau memang perlu ada biaya, cost untuk dibayar pasti. Makanya ketika outcome-nya jauh dari intensi, dari tujuan awal, seperti misalnya soal kementerian. Ya. Hari ini kan selalu kritik kita kalau kementerian ini kan kesannya
konfigurasi menteri-menteri yang apa namanya postur yang besar ini apa namanya tidak profesional, Ya. amatiran, 108. komunikasi publiknya buruk. Itu outcome-nya bertolak belakang dengan apa intensi awal. Ketika retreat itu membangun togetherness, konvergensi visi misi program, kebersamaan, melayani rakyat. Setelah 100 hari outcome-nya ya ada meleset soal itu komunikasi publik. Nah, saya melihat makanya ini kan bicara pagi hari nih, bicara retreatnya kepala daerah, makanya retreat itu bicara semangat. Ya, Ya, optimisme ya kalau harapan-harapan. senja itu meratapi ada romantisme atau sinisme. Oke. Makanya bicara pagi hari di awal nih ya intensinya bagus. Nah, tinggal kita lihat nanti outcome-nya seperti apa, bagaimana efektivitas pemerintahan mendeliver. Bagaimana apa soal visi misi segala macam atau pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu kan jangan sampai misalnya kebijakan makan bergizi gratis MBG itu justru apa namanya tidak konvergen dengan apa namanya prioritas apa pembangunan atau program di suatu daerah ya. provinsi atau kabupaten kota gitu. Nah, itulah dalam konteks mana? Karena kan bicara lalu bagaimana soal pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Nah, efek soal bagaimana apa efisiensi anggaran ini, apakah kemudian menurunkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini yang kita lihat outcome-nya. Nah, ketika ini kan membangun kalau dalam organisasi kan team building ya. Akan menjadi DA team. Nah, atau apa namanya amburadul team. E-nya itu kan ya ini kan kita lihat jangan sampai retreat ini yang memang intensinya bagus, disiapkannya bagus, oke. Militer tuh dengan cara militer mungkin salah satu metode ya. Banyak metode lain yang bisa diterapkan. Tetapi memang salah satu cara pendisiplinannya lebih cara pendisiplinan sebenarnya, bentuk pendisiplinan untuk membangun apa namanya DA team ya. Untuk punya daerah. Disiplin, kalau saya menaklukkan lah ya. Ya, pendisiplinan atau penaklukan itu aja bagus. Nah, tinggal nanti bagaimana outcome-nya. Outcome itu makin jauh dari apa? Kalau outcome-nya nanti sama dengan retreat kementerian, bahwa pemerintah yang kemudian tidak amanah, tidak profesional ya, kemudian pemerintahan daerah yang kemudian amatiran, tidak ada efektivitas pemerintahan, cenderung itu kemudian ya buat apa juga retreat. Nah, tapi saya mencoba di pagi hari awal untuk ini beginning soal starting bagaimana punya kepala daerah baru, bagaimana pilkada serentak kita yang didesain memang untuk membuat pendisiplinan juga soal periodisasi pemerintahan 5 tahunan di pusat dan di daerah, itu juga bisa membuat pemerintahan semakin mendekatkan pelayanan publik lebih dekat ke rakyat juga lebih efektif. Nah, tapi kalau nanti jauh panggang dari api kenyataannya begitu ya sebenarnya retret akhirnya pemborosan anggaran akhirnya cuma-cuma. Nah, ini kan karena setiap maksud intensi yang baik juga harus disertai dengan cara-cara yang baik dan juga menghasilkan sebuah outcome yang baik. Gitu. Karena ya makanya bagaimana mensinkronkan, kan ini banyak PR. Dalam waktu berapa hari itu ya? 21 sampai 27 atau 20. 21 kurang lebih seminggu loh kalau nggak salah. Pokoknya sampai sebelum ini ngejar sampai sebelum puasa kan. Untuk bagaimana pendisiplinan, sinkronisasi, segala macam konvergensi itu bisa efektif dilakukan. Cara-cara militer dan boomer ya, pendisiplinan harus dengan baris berbaris, dengan cara-cara militer itu sangat boomer mas. Buat anak mahasiswa sekarang aja cara-cara itu dari generasi saya mungkin yang terakhir melakukan itu. Generasi sekarang tuh ya beda. Dan saya tadi mas bilang sinkronisasi gitu ya. Bukankah daerah juga punya otonomi daerah? Ya, makanya dalam konteks otonomi itu kan soal bagaimana tata kelola daerah, meningkatkan pelayanan publik ke daerah, punya otoritas mengatur daerah secara customize untuk bagaimana kebutuhan di daerah. Pada satu sisi ada kebutuhan yang sifatnya lokal daerah, tapi bagaimana kebijakan yang sifatnya nasional, misalnya pendidikan, misalnya soal pemenuhan kebutuhan sektor-sektor esensial gitu kan, pendidikan, kesehatan, itu juga harus harus efektif
pelayanan publiknya memang dirasakan bahwa adanya pemerintah itu apa namanya, kita terjemahannya government tuh, govern tuh memerintah sih. Bukan Jadi tugasnya bukan kan sebenarnya bagaimana mengelola, melayani kan, Oke. lebih ke ada sisi melayani. Dan kenapa kita mesti ditelisik mengapa govern to govern, government itu jadi pemerintah, perintah, pemerintahan, bukan pelayanan atau apa ya, penyelenggaraan atau apa, atau pengelolaan. Itu makanya itu kita bisa, sehingga jadi akhirnya perintah siap, perintah siap. Nah itu kan, nah itu dalam konteks otonomi ya, bagaimana apa bisa otonomi mengelola, tentu dengan katakanlah ada inilah berlaku apa namanya, prinsip apa, subsidiaritas namanya. Jadi apa yang bisa dilakukan di tingkat otonom di daerah itu ya apa, tidak harus dari pusat. Jadi memang yang bisa kita lakukan di sini, yang kita tidak semuanya urusan-urusan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Oke. Kesehatan, pendidikan, misalnya pelayanan-pelayanan sifatnya esensial. Itu misalnya, tapi soal pertahanan keamanan, soal apa namanya, polisi-polisi yang sifatnya ini, investasi, mungkin ada yang bisa lewat apa. Itu yang memang apa. Nah, otonomi kita juga berada di lokusnya, ada lokus apa, kabupaten kota kan, daerah tingkat 2, bukan di provinsi. Provinsi itu sebenarnya perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Ya kita lihat saja bagaimana kan ini skema pemilu serentak dengan pilkada serentak per 2024 ini memang bisa mencapai sasaran atau target sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan retreat ini mengefektifkan apa namanya, apa tujuan-tujuan yang sudah apa namanya, ditargetkan di awal. Tapi kalau nanti kontraproduktif, hasil jauh dari ini ya akhirnya ya mau nggak ada retreat, atau retreat sama aja ya. Mungkin nggak usah ada retreat, orang ngeliatnya begitu secara simplistis gitu loh. Tapi gimana? Jadi pemerintah daerah sekarang malah jadi pusing nggak sih? Karena tadi ada target yang cukup besar, misalnya yang dicanangkan untuk tingkat nasional, yang misalnya indeks pembangunan manusia, berarti pendidikannya juga harus oke di sana kan. Tapi di satu sisi kita ada yang tadi Mas bilang, realokasi dan pengetatan anggaran. Nah inilah sebenarnya desain otonomi daerah kita yang juga harus bagaimana sistem elektoral ya, sistem elektoral kita dengan pemilihan langsung gitu misalnya, itu mestinya apa, bisa mengagregasi aspirasi kepentingan masyarakat untuk bisa kemudian antara apa aspirasi, yaitu kan persoalannya kalau garis ke atas itu kan soal bagaimana aspirasi masyarakat pas post election ya, ketika post election, bagaimana aspirasi itu bisa direspon secara mirroring terjadi kebijakan, deliver garis top down-nya itu kan soal kebijakan, mendeliver kebijakan-kebijakan yang sebenarnya diharapkan mirroring dengan aspirasi, kongruen. Nah itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan fungsi kontrolnya di situ. Dalam hal ini sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak mirroring, tidak relate, bahkan tidak relate dengan aspirasi masyarakat. Nah, misalnya soal kebijakan pendidikan, mungkin ya skemanya nasional sudah diatur kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Tapi bagaimana kemudian ada muatan-muatan pendidikan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah itu kan kita banyak persoalan kesehatan juga, bagaimana persoalan hari ini hal-hal yang memang membingungkan, bagaimana tata kelola pemerintahan kita kan soal kewenangan pusat dan daerah, bagaimana dengan pola pemerintahan, dengan pola skema elektoral. Itu kemudian itu bisa mestinya ketika skema elektoral pemilihan langsung itu kan harus betul-betul menjaga benar-benar aspiratif terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah Nah, responsif. pada sisi lain kemudian dan sifatnya itu sangat lokal. Mungkin kebutuhan masyarakat di salah satu kabupaten di NTT dengan sebuah kabupaten di Jawa atau di Sumatera itu berbeda.
Nah, bagaimana mendekatkan lebih kepada kebutuhan masyarakat pada skala lokal. Misalnya soal kebijakan makan bergizi gratis ini kan kalau yang terjadi penyeragaman atau skema anggarannya disamakan kan Jadi tentu masalah. harga makanan di suatu daerah kan berbeda-beda. Nah, ini dan juga saya kalau soal itu ya Mas, saya mendukung ya, ada salah satu pengamat kebijakan publik atau bilang di media bahwa ya kita harus lihat lokalitas di daerahnya. Misalnya di Papua ya dia makannya sagu dan juga ulat sagu misalnya, dan itu memang bergizi gitu ya, udah silakan, tapi jangan kemudian diseragamkan menjadi beras dan itu satu membebani nasi ya nasi ya, kalau beras burung atau ayam. Iya. Harga menjadi tinggi dan juga masyarakat menjadi ketergantungan, dan ya tadi ngomong ketahanan pangan kita juga jadi masalah kemudian kalau kita semua orang harus bergantung pada nasi. Iya, jadi memang nah ini kan kita berharap pasti kepala daerah ini ketika kembali pasca hasil basel trade di Magelang ini kan pasti ditagih oleh rakyat. Ditagih itu dalam arti mana janji kampanye Anda ketika Anda kemarin menang janji kampanye. Nah, janji kampanye itu harapan kita tentu janji kampanye ketika salah satu calon kepala daerah dan wakil kepala itu terpilih, janji kampanye itu yang diharap kenapa dia menang kalau kita baca secara asumsi secara linear, janji kampanye program kebijakan selama kampanye itu yang bisa mirroring dengan aspirasi masyarakat. Iya kan? Apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga ketika mereka jadi pemimpin daerah tentu yang ditagih itu soal janji kampanye, karena janji kampanye itu adalah kenapa Anda pilih dengan suara terbanyak, karena itu yang memang paling mengena dengan kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat. Mestinya pemenuhan janji kampanye itu yang sebenarnya paling relate dengan aspirasi masyarakat. Nah, bagaimana sekarang janji kampanye tentu juga secara abstraksinya pada visi misi itu dikonvergensikan dengan pemerintah provinsi misalnya, kemudian pemerintah pusat. Itu yang yang memang menjadi karena kan cili otonomi itu kan bagaimana lokalitas masyarakat. Nah, soal makan bergizi gratis misalnya, mungkin suatu daerah yang diperlukan bukan makanan dulu, bukan soal makan siang makan bergizi gratis, tapi soal sekolah gratis misalnya. Kan ada narasi-narasi itu. Atau yang paling penting bukan persoalan makanan, memang masyarakatnya mungkin masyarakat Papua atau beberapa daerah dengan makanan yang khas mereka. Yang di Papua itu jagung misalnya. Mereka yang butuhkan adalah sekolah gratis. Atau beberapa tempat butuhnya sebenarnya bangunan sekolah. Nah, ini kan kalau bicara soal pendidikan. Nah, tapi sementara kan bagaimana pemerintah punya target soal program makan bergizi gratis ini. Di tengah skema pemotongan anggaran, karena termasuk kemarin yang tema soal bagaimana infrastruktur terkait pendidikan, pembangunan sekolah itu yang kemudian sebelum restrukturisasi penghitungan anggaran itu kan anggaran infrastruktur dipotong 81% untuk pekerjaan umum, termasuk anggaran pendidikan untuk sekian ribu sekolah nggak ada. Yang menarik juga meme di media sosial kan, dapat di sekolah dapat makan gratis, tapi di rumah nggak bisa makan malam karena orang tuanya kena PHK. Nah, ini kondisi-kondisi ekosistem kebijakan pusat itu harus bisa apply dengan kondisi ekosistem aspirasi masyarakat yang sangat lokal. Itu yang memang saya setuju soal itu sih, soal misalnya di dalam pendidikan lah ya tadi, bahwa bahkan di Kabupaten Bogor ya nggak terlalu jauh dari Jakarta pun ada banyak gedung sekolah kemudian yang sudah roboh, dan ketika ditanya gitu sama wartawan, jadi kalau misalnya disuruh pilih mau mana dulu nih, gedung sekolah dulu atau makan siang atau makan bergizi gratis, ya buat mereka gedung sekolah dulu. Nah, makanya persoalannya prioritas pemerintah pusat itu kompatibel, relevan nggak soal relevansi program akhirnya.
Nah, sehingga mungkin jawabannya ketika nggak bisa salah satu, dalam arti pilih ya, harusnya ketika makan bergizi gratis, berikan makan bergizi itu berarti urusan yang lain itu soal biaya pendidikan, misalnya soal gedung sekolah itu sudah ready. Ya. Karena asumsinya makan bergizi itu gratis ketika ada muridnya. Ya, infrastrukturnya jelas. Ada juga sekolahnya. Nah sekarang bagaimana mungkin buat mereka makan bisa di rumah, tapi mungkin walaupun standar gizinya tidak ini. Nah jadi bagaimana kebijakan makan bergizi gratis tidak gebiah uyah ya, tidak pukul rata, sehingga tapi apa mampu Mas misalnya kepala daerah punya kebijakan yang ya dengan top down dari atas ke bawah, dari pusat ke daerah? Nah akhirnya nanti adalah makan bergizi gratis jalan, tetapi sekolah-sekolah itu juga harus soal biaya pendidikan dan infrastruktur pendidikan itu dengan bangunan sekolah juga tetap harus dipenuhi gitu loh. Nggak bisa kemudian bagaimana mungkin makan bergizi gratis anak sekolah makan siang di tengah sekolah atap sekolah yang bocor. Kan nggak bisa. Sehingga makan bergizi gratis tapi juga harus dilakukan bahwa bangunan sekolah dan jalan, mungkin biaya sekolah. Ya, infrastruktur misalnya jalan atau jembatan menuju sekolah. Ya, jadi ingat meme juga kalau Mas tadi bilang meme kayak gitu, ada meme juga yang baru ini belakangan saya lihat, kenyang enggak, bodoh iya. Nah iya. Jadi ya karena orang jadi jadi kita bisa sepakat bahwa untuk membangun SDM yang unggul itu memang soal bagaimana nutrisi makanan, tapi juga penyediaan infrastruktur dan biaya pendidikan. Kurikulumnya bagaimana. Tapi yang menarik adalah kalau dibaca beberapa yang terkait ini makan narasi soal kebijakan MBG makan bergizi gratis ini itu menenggelamkan atau memang kemudian meminggirkan soal pencegahan stunting. Jadi mestinya kan itu kan soal makan bergizi gratis nggak bisa dipukul rata dalam arti anak. Nah misalnya sekolah-sekolah ya yang jelas harus prioritas sekolah yang terpinggir, terluar, yang miskin. Ya. Tapi daerah-daerah perkotaan yang memang masyarakat kelas menengah, buat apa kasih makan di rumah dia karena lebih bergizi daripada di sekolah yang dimakan bergizi gratis kan gitu. Tetapi mungkin cost-nya menjadi lebih tinggi misalnya di daerah yang terpencil, terpinggir, terluar, ya. Dia butuh makan bergizi gratis, yes. Tapi di bawah itu yang perlu itu adalah bagaimana pencegahan stunting. Karena percuma Anda memberikan makan bergizi gratis untuk anak usia sekolah ketika anak usia di dalam kandungan, anak masih usia bayi, yang tadi stunting tadi ya sebenarnya program pemerintahan Jokowi yang bagus sebenarnya kan fokusnya itu kan prioritas stunting dulu nih. Jangan sampai ada generasi muda anak Indonesia yang lahir stunting. Itu kan most priority, itu udah fokus itu memang harus konsentrasi. Baru ini kan ibaratnya ini lingkaran dalam nih, itu most priority. Baru lingkaran luar untuk pakai makan bergizi gratis untuk anak-anak yang mungkin di lingkungannya stunting memang perlu makan bergizi gratis. Jadi kan targetnya kan semua daerah harus serentak. Tidak programnya prioritas kepada daerah yang memang paling butuh. Tentu daerah yang paling miskin. Jadi bagaimana mungkin melakukan intervensi dengan makan bergizi gratis sementara realitas stunting itu masih tinggi, angka kemiskinan dan stunting di daerah itu. Pusing jadi kepala daerah. Karena kalau stunting karena kalau bicara stunting, penyelesaian stunting kan bukan makan bergizi gratis lagi. Dari dalam kandungan ibunya. Dari kandang ibunya, terus ketika dia baru lahir juga harus ada intervensi. Intervensi nutrisi gitu loh. Nah, jadi memang kebijakan yang sentralistik dan kemudian harus pukul rata itu memang ada kelemahan. Mestinya itu ada sistem selektif aja. Daerah mana yang perlu, tetapi kalau kita cakupan yang luasnya adalah makan bergizi gratis, tapi di bawahnya yang himpunan lebih kecil itu adalah kelompok lebih kecil adalah stunting. Yang utama. Tapi mungkin daerah yang paling ibaratnya sebuah sekolah ya di daerah yang miskin itu dia dapat semua makan bergizi gratis pasti dapat. Tapi di daerah situ juga penanganan stunting pasti dulu banyak potensi stunting itu juga harus ditangani. Pasti.
Tapi daerah situ juga mungkin bangunan-bangunan sekolahnya rusak, juga harus ditangani. Nah, tetapi bukan biaya pendidikan susah, mungkin sekolah gratis. Jadi dapat semua nih, makan bergizi gratis dapat, penanganan stunting ya, penanganan stunting yang paling awal. Lalu makan bergizi gratis, biaya pendidikan, kemudian infrastruktur sekolah. Tapi untuk daerah seperti di Jakarta atau di Jawa, mungkin yang relatif ya, tapi kita di Banten itu di tempat lo itu banyak juga sekolah yang enggak ini. Tapi daerah perkotaan mungkin hanya butuh makan bergizi gratis. Daerah kota, karena relatif bergedung sekolah lebih bagus, biaya pendidikan sudah ada kebijakan, infrastruktur sekolah sudah bagus. Nah, jadi itu yang perlu dilihat, sehingga mungkin alokasi anggaran untuk sebuah daerah yang memang termiskin, terluar, ya apa namanya tertinggal, yaitu 3T itu memang apa namanya variabel apa namanya untuk peningkatan SDM-nya lebih banyak, karena mungkin daripada diratakan semua menjadi lebih baik digeser, maka itu asas apa ada subsidiaritas, ada solidaritas dalam arti suatu daerah yang sudah cukup nggak perlu daerah-daerah beberapa daerah kota besar di Surabaya, di Bandung, di Medan, di Jakarta yang mungkin nggak perlu makan bergizi gratis, tapi itu dialokasikan ke daerah lain untuk infrastrukturnya. Nah ini makanya ini nanti akan membingungkan kepala daerah ketika memang apa prioritas kebutuhan di daerahnya itu tidak semuanya sama pusat. Iya. Kalau untuk daerah-daerah kota, misalnya untuk Jakarta misalnya, gubernur baru nih Pramono Rano, ya makan bergizi oke. Karena mungkin persoalan stunting ya mungkin tinggal itu apa kecil sekupnya. Iya, kalaupun ada ya dilihat bisa didetek pakai Tapi kalau di Indonesia Timur misalnya, itu kan bukan hanya persoalan memberi makan bergizi gratis buat anak sekolah, tapi ada generasi yang belum sekolah, prasekolah, yang persoalan stuntingnya. Ini jangan ditinggal. Kalau enggak kita ibaratnya ya tadi kenyang kagak, bodoh iya. Karena memberi makan kepada anak yang sudah bodoh karena stunting. Ya, itu kan dari stunting itu kan outputnya kan dari postur tubuhnya kecil, otaknya kosong. Kan gitu. Jadi kalau sudah nanti apa, jadi memang penanganannya sudah di hilir. Jangan di tengah-tengah, jangan di hulu kadang-kadang makan. Karena makan bergizi tidak menyelesaikan semua. Ini yang mudah nanti jadi kebingungan para kepala daerah itu. Dan mereka juga harus mendapatkan dana daerah kan, PAD yang untuk cover apa namanya transfer pemerintah pusat ke daerah juga dikurangi. Ini yang kemudian membingungkan soal efisiensi anggaran ini, yang akan membuat kepala daerah juga harus berputar otak untuk bagaimana melakukan realokasi, refocusing. Apa namanya? Mungkin maksudnya baik ya, bagaimana memotong inefisiensi anggaran, karena selama ini kan isu terbesarnya pemerintah tuh inefisiensi, kebocoran, yang itu lebih dari 50%. Ya, bahkan 50-60, ada yang sampai 70%. Nah, makanya ketika ini digencet, memang dipaksa untuk apa namanya, untuk betul-betul melakukan efisiensi. Efisiensi betulnya yang nggak jelas-jelas, nggak berguna, nggak esensial, nggak penting, ya jangan. Bukan pemotongan untuk sektor-sektor yang justru esensial. Nah, jangan kemudian ini yang kemudian diterjemahkan, ya mohon maaf ya, isi otak kepala daerah kita juga beda-beda. Tentu. Ya bilang tadi kenyang kagak, bodoh iya. Tapi kepala daerah kita kan ya apa, ganteng kagak, bodoh iya, repot. Nah kan itu yang kemudian nanti menerjemahkan apa namanya inline ya pemerintah. Inline antara apa namanya, apa yang dimau presiden, apa yang dimau kepala daerah, dan kemudian apa yang dibutuhkan rakyat. Itu yang apa namanya mestinya pelantikan kepala daerah ini apa ya, semoga retret di Magelang ini bisa paling nggak membuka perspektif itu ya. Sehingga masyarakat itu apa setiap bangun pagi juga semangat pagi selama 5 tahun ke depan. Ya, bukan kemantapan, bukan ada optimisme ya. Di tengah hari ini kesulitan ekonomi yang juga gelap. Ya, jangan sampai Indonesia gelap kemudian disambut dengan tagar-tagar di daerah. Ya. Merdeka aja dulu. Aduh. Nah, ini kan bukan aja kabur aja dulu, mereka aja dulu. Ini kan ekses yang perlu kita apa? Yang pemerintah pusat harus pikirkan. Apa pemerintah pusat harus apa namanya? Dan tapi kan yang menarik dan dari
bahwa nanti di retret kepala daerah ini skemanya bukan apa one direction, tapi dialog. Oke. Tapi bukan FGD. Oh. Fokus grup. Forum Forum, group, ya, forum sorry. group deh. Iya, Aku memang biasaan yang benar soalnya. enggak, kalau forum itu memang nggak fokus. Oke. Ya, makanya fokus group discussion betul. Kalau forum saya nggak setuju forum group discussion. Ngapain bikin forum namanya apa? Grup diskusi kok forum. Kalau forum mah seminar. Ya forum kan udah akhirnya nggak ada kesimpulan. Tapi namanya Oke. kalau fokus grup itu jelas ada konvergensi, Tematik. ada tematik, ada fokusnya, ada titik bidiknya. Saya sepakat dengan Presiden bahwa forum grup discussion nggak Nggak perlu. penting. Jadi fokus grup Tapi discussion. kalau fokus grup discussion supaya fokus. Oh, gitu. Oke, Fir. Oke, Mas, sudah Langit semakin banyak banget senja. nih, iya nih. Ya, sebelum matahari terbenam. Semoga kita tetap mencintai Ya. Indonesia dan Indonesia tetap Ya. ada dari mana sih slogannya? Semoga Indonesia tetap ada sampai dengan apa sehari setelah Sebelum kiamat. Jadi kalau besok hari ini kiamat, Indonesia masih ada sampai besok. Oke. Itu doanya Pak Sugeng Saryadi, Fir. Oke. Founding fathers kita. Founding Founding lembaga. Baik, Oke. teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada Sedikit Talk. Nanti mungkin sama Via, sama Via, saya dan sama Via. teman-teman yang lain. Atau Karena Mas kita Ari mengalir dengan aja, Via. Fir. Oke. Dengan teman-teman yang lain. Baik. Sip. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. Salam Indonesia.